Kita juga di situ punya moto sosial tanpa batas. Sosial Artinya, tanpa batas, Iya. oke. alhamdulillah Mbak. Jadi kita juga berpegang teguh bahkan bahwa kalau kita berbuat sedekah itu insya Allah rezekinya nggak pernah putus. Malah lebih banyak ya. Malah lebih bertambah. Ini kan sudah cukup lama berjalannya ya, Mas ya. Ya. Mau sampai kapan nih rencananya gerakan ini dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner untuk episode kali ini. Kali ini kami tim dari Rilis Corner berada di Kota Metro. Sebelumnya, saya juga ingin memberi informasi kepada pemirsa, seperti yang kita tahu semua, adanya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 itu membuat secara spontan banyak muncul komunitas-komunitas yang peduli terhadap sesama. Jadi mereka membantu yang sedang isolasi mandiri, bagi-bagi masker, bahkan yang sedang isoman itu dikasih-kasih sembako atau makanan. Nah, kami di Metro ini pun sedang bertemu dengan satu komunitas yang bernama Trader Peduli Indonesia. Saya sedang bersama dengan Ketua DPW Trader Peduli Indonesia atau TPI Provinsi Lampung, ada Mas Rio Delbe. Halo Mas, apa kabar? Terima kasih udah sempat kumpul-kumpul nih, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Mas ya. Pengen tahu nih, tadi saya udah sampaikan kepada pemirsa bahwa adanya COVID-19 ini memunculkan secara spontan banyak komunitas yang peduli sesama dengan kegiatan bakti sosialnya. Kalau TPI ini apakah juga munculnya pada saat berbarengan dengan adanya pandemi? Betul Mbak. Jadi sedikit cerita mungkin bahwa pas di awal pandemi itu kalau tidak salah di bulan Maret Iya, 2019, betul. terus memuncak dengan angkanya bertambahnya pasien COVID khususnya di Provinsi Lampung, Kota Metro. Disitulah tergerak hati-hati kawan-kawan dari trader, kebanyakan tadinya trader, terus berkembang, bertambah dengan berkumpulnya semakin banyak, walaupun dia tidak trader, masyarakat umum ikut juga dengan ingin membantu sesama, terutama bagi masyarakat yang terkena COVID, dampak COVID ya. Dampak COVID, terus itu dia dengan keadaan ekonomi yang di bawah rata-rata, dia harus di rumah, tidak bisa mencari nafkah. Mas, bisa dijelasin nggak waktu pertama kali yang diberikan itu berbentuk apa kepada mereka yang terkena dampak dari COVID-19 di awal tahun 2020 itu? Iya. Jadi untuk awal itu kita menyiapkan ribuan paket sembako yang kita bagikan tersebar kebanyakan di Kota Metro. Terus itu 1 juta masker. 1 juta masker? 1 juta masker KN95, terus itu hand sanitizer, terus penyemprotan disinfektan bagi rumah-rumah yang sedang melakukan isolasi. Apakah pada saat itu waktu baru-baru munculnya COVID itu Metro ini termasuk yang cukup banyak korban atau bagaimana? Kalau Kota Metro sempat dia beberapa kali menyentuh di zona merah. Tahu saya seperti itu. Dan apakah ini kegiatan dari TPI ini hanya lingkupnya di Metro aja? Kalau kabupaten sebelah tetangga tuh kayak Lampung Tengah, Lampung Timur, apakah juga tersentuh juga? Jadi kebetulan sekali Mbak Novi ini bahwa Trader Peduli Indonesia juga pencetusnya kebanyakan anak-anak muda Kota Metro. Jadi kita untuk sampai dengan sekarang ini Kota Metro sebagai pilot project. Tetapi sudah mencapai sebanyak 3.800 anggota yang tersebar dari Pulau Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Metro Oh gitu, Bengkulu. tapi berpusatnya di sini di Metro ya? Oke, ya, ya. Dan itu semua rata-rata dominan isinya adalah para trader? Tidak. Tidak juga? Tidak. Jadi Oke. kebanyakan kawan-kawan atau Siapa yang masyarakat mau komunitas bergabung lah siapa yang gitu ya? bergabung, Oke. kita juga di situ punya moto sosial tanpa batas. Sosial Artinya tanpa batas, oke. Wah, siapa yang punya jiwa sosial tinggi, ayo ikut ya, gabung membantu sesama. baik. Nah, ini kalau sampai saat ini nih, sempat melandai kan kemarin ya, Ya. pandemi COVID, tapi kita muncul lagi dengan adanya varian baru. Apakah ketika melandai kemarin tuh kegiatannya stop juga, dikurangin atau gimana kira-kira? Tidak, kebetulan kita memang ada kegiatan rutin itu membagi nasi kotak. Rutinnya setiap Rutin apa? setiap hari. Setiap hari? Setiap hari kita bagikan. Sejak kapan tuh? Sudah berjalan hampir 7 sampai dengan 1 tahun belakangan ini. 7 bulan sampai 1 tahun ya? Iya. Oke. Bagi nasi kotak setiap hari, jumlahnya berapa tuh setiap harinya? Setiap harinya berkisaran sekitar 100 kotak. Dengan nilai budget sekitar 1 juta. Itu pun kita tunjuk kawan-kawan yang memang mengkoordinir Ya, secara bergantian, sekaligus sekaligus tidak untuk kemungkinan juga membantu kawan-kawan anggota yang memang ada yang membutuhkan, dia yang menyiapkan nasi, tinggal kita ambil, kita bagikan. Oke. Nah, itu sasarannya kemana aja setiap hari itu? Setiap hari itu kita keliling, Mbak. Artinya yang kita lihat memang dia membutuhkan, seperti pemulung, becak, terus buruh-buruh di pasar seperti itu. Oke, iya. Itu. Terus dapat informasi, apakah di sini ada call center gitu? Bisa tahu ada warga yang sedang isoman, ada yang sedang dirawat, mungkin itu seperti apa koordinasinya? Oh iya, jadi kita juga kebetulan di Kota Metro itu kita wakilkan dengan kantor Dewan Pimpinan Daerah Kota Metronya sendiri. Kita setiap hari itu membuka, mereka mengusulkan dari tingkat RT RW-nya melaporkan, jadi RT RW-nya melaporkan ke kantor bahwa ada yang membutuhkan di situ seperti penyemprotan disinfektan, itu akan segera kita jadwalkan, langsung kita eksekusi. Oke. Ini berkoordinasi dengan dinas terkait juga? Ya. Jadi nggak bergerak sendiri ya? Tidak bergerak sendiri, artinya tetap kita juga di bawah pantauan dari dinas kesehatan. Artinya bagi seperti cairan desinfektan juga kan harus dari pantauan juga ya Mbak ya. Artinya dinas kesehatan juga tahu. Sempat kita juga menyukseskan acara vaksinasi, itu berkolaborasi dengan Polres Kota Metro, Dinas Kesehatan, dan Trader Peduli. Oh ya, jadi nggak sekadar bagi-bagi sembako, nasi, masker, tapi juga untuk kegiatan vaksin pun ikut terlibat. Betul. Oke. Terus gini, ini kan setiap hari bagi nasi tuh. Iya. Jumlahnya kadang-kadang bisa lebih juga mungkin kalau dalam waktu-waktu tertentu mungkin bisa lebih dari 100 mungkin, atau 100 untuk itulah setiap sementara hari. ini Mbak, kita berkisar di sekitar 100 itu tadi. Dananya dari mana tuh Mas setiap hari keluar? Jadi itu dari kawan-kawan anggota sendiri yang memang dia ada rezeki lebih, terus dibantu oleh ketua umum juga. Kita cuman membagikan ke masyarakat yang Tapi sejauh ini memang nggak pernah terbentur ya, jadi maksudnya rutinitas itu tetap dilakukan untuk membagi nasi kotak tadi itu ya? Alhamdulillah Mbak. Jadi kita juga berpegang teguh bahkan bahwa kalau kita berbuat sedekah itu insya Allah rezekinya nggak pernah putus. Malah lebih banyak Malah ya? lebih bertambah. Sejauh ini kita udah berkolaborasi dengan mana saja tuh Mas? Biasanya kalau melakukan baksos kegiatan sosial itu, misalnya merangkul organisasi lain yang bisa berbarengan atau gimana? Atau mandiri aja? Sempat waktu itu kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak kawan-kawan media juga ya, seperti salah satu contoh PWI, dari kita PWI, ada suntik vitamin. Artinya kita waktu itu pernah menyiapkan 1.000 dosis vitamin berupa cairan vitamin yang disuntikan seperti itu. Kita untuk karena memang kita juga melihat yang masyarakat yang aktivitasnya banyak, kegiatan di lapangan, eksistensinya tinggi, artinya biar cepat tetap staminanya, imunnya tetap baik. Ini kan kegiatannya bagi masker, sembako, kalau hand sanitizer gitu-gitu udah jarang sih sebenarnya. Orang udah banyak yang lebih siap sendiri gitu. Yang pasti rutinitas itu setiap hari ada nasi kotak, fogging ya, fogging ada. Ada mungkin juga nggak, atau pernah juga melakukan kegiatan baksos lain untuk mereka yang sakit, misalnya yang butuh
kursi roda misalnya gitu-gitu, ada juga nggak seperti itu? Ya alhamdulillah untuk total jumlah pasien artinya ada yang memang membutuhkan, memang itu permintaan dari masyarakat bahwa tetangganya, sanak saudaranya memang membutuhkan biaya, terus itu untuk karena dia lagi menderita, contohnya hidrocephalus kan, kalau seperti itu, kita juga di samping itu juga menyiapkan ambulan gratis. Oh, ambulan gratis. Oke. Untuk Jadi ambulan gratis tuh dia 24 jam standby. Standby. Masyarakat udah dikasih sosialisasikan kemana menghubunginya gitu sudah? Sudah. Kalau dia berbantuan berbentuk uang tunai juga ada nggak kira-kira tuh, Mas? Sering. Oh, sering. Artinya memang dari pengurus DPD juga, kalau seandainya ada masukan dari masyarakat yang meminta bantuan seperti itu, mereka pengurus langsung woro-woro. Kita ada grup WA-nya bahwa siapa yang ingin mendonasikan atau sedekah, segera konfirmasi ke kantor. Ya alhamdulillah. Gitu. Ini kan sudah cukup lama berjalannya ya, Mas ya. Mau sampai kapan nih rencananya gerakan ini dilakukan? Insya Allah sampai tidak ada orang susah lagi. Oh, gitu. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Jadi selagi kita sehat terus. Jadi nggak berpatokan dengan pandemi ya? Tidak patokan. Ketika pandemi selesai masih banyak juga orang yang butuh bantuan. Betul. Gitu. Biasanya setelah pandemi juga tentang ekonomi kemasyarakatan kita juga belum membidik, Pak. Di situ baru kita mencapai di bidang pariwisata, khususnya baru di Metro Utara. Apa itu? Itu tempat wisata itu kita mensupport untuk kegiatan pariwisata, itu menyerap tenaga kerja untuk masyarakat sana bisa bekerja. Jadi tempat wisata itu kita yang kelola gitu? Untuk bagaimana? Sementara ini itu lagi dibahas dengan Pemkot Kota Metro. Gitu. Kita cuma niat tujuannya untuk menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar. Sebenarnya kalau kegiatan sosial sih tidak ada embel-embel apa-apa ya, benar-benar untuk kemanusiaan. Begitu juga nggak dengan TPI ini? Betul. Jadi di tanggal 23 Juli 2001 kemarin kita mengukuhkan, Mbak. Artinya kita juga tidak ingin dianggap perkumpulan yang legal. Artinya kita daftarkan kita buat akte notaris. Itu murni untuk kegiatan sosial, tidak ada unsur politik, unsur lainnya tidak ada. Kita buatkan ini lagi proses ke Kesbangpol. Oh, sedang diurus ya. Nah, saya boleh tahu nggak sih ini strukturnya seperti apa? Kan kalau DPP itu Dewan Pimpinan Pusat. Itu pun berkantornya di sini. DPP. Kalau untuk level provinsinya DPW. Kalau kabupaten kotanya DPD. Oh. Kalau untuk DPD-nya kan kalau kita punya ada beberapa kabupaten kota. Betul. Ada berapa yang sudah terbentuk DPD-nya? Untuk sementara kita memang kalau untuk di khususnya Kota Metro, Mbak, kita masih difokuskan di Kota Metro. Kota Metro. Untuk sebagai pilot project, artinya kalau Kota Metro memang sudah maksimal, kita anggap maksimal, kita akan memang melebarkan sayap ke kabupaten kota. Sejauh ini udah ada belum terbentuk? Maksudnya ada cikal bakalnya sudah ada gambaran sekitar 3 kabupaten kota yang sudah siap. Kawan-kawan itu cuman saya belum sounding ke sana. Kemarin karena masih banyak aktivitas. Mana aja tuh? Lampung Tengah, Timur, sama Tanggamus. Oh, Tengah Timur sih tetanggaan ya, Tanggamus. Artinya itu mereka yang udah siap nih, Bang. Artinya kami siap nih. Tetap mau ditindaklanjuti dong? Siap. Tetap kita akan tindak. Baik. Mas Rio, mungkin bisa disampaikan sebagai closing statement-nya. Tadi ini kan berawal dari adanya pandemi, makanya muncullah komunitas ini. Tadi juga disampaikan, ini walaupun pandemi selesai juga tetap. Nah, punya target apa nih dengan kegiatan sosial ini, TPI? Kalau target kita tidak bisa mentargetkan, karena yang tinggal tergantung situasi ya. Selagi pandemi, apapun kegiatan itu kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat sekitar, untuk meringankan beban. Terus itu yang terutama lagi di masa pandemi ini, tetap kita jaga kesehatan semua. Kalau ada masyarakat yang butuh bantuan, bolehkah mereka datang ke sini atau mesti lapor ke siapa tuh? Siap, kita
kebetulan untuk yang sudah berjalan, artinya kalau seandainya ada keluhan atau masyarakat yang ingin minta bantuan, seperti contoh penyemprotan disinfektan, kemarin sempat ada musim DBD, kita terus bergerak untuk penyemprotan foggingnya, kita bisa artinya melapor ke kantor kami, artinya berkunjung ke kantor kami, tetap membawa surat pengantar dari RT RW bahwa RT RW mengetahui. Kita akan teruskan, kita jadwalkan, kita akan tindak lanjuti. Boleh tahu nggak berapa jumlah di lapangan ini orang-orangnya? Pasukannya ada berapa? Kalau yang ada di Kota Metro sendiri sekitar 150-an. 150-an. Itulah yang bergerak setiap hari bergantian untuk bagi nasi, untuk desinfektan dan lain-lain. Baik. Terima kasih ya Mas Rio. Sama-sama, sukses selalu untuk TPI. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di Kota Metro. Terima kasih Mas. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Mas Rio Delbe dalam Release Corner dari TPI atau Trader Peduli Indonesia DPW Provinsi Lampung. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas.